meditasi yang kita jalankan bersama ini sekali lagi adalah jalan untuk transformasi atau perubahan diri secara holistik, secara menyeluruh ya. Jadi kita pahami tentang realitas diri kita sebagai manusia ini ya. Bahwa manusia ini tidak bisa dimengerti hanya sebagai sebuah realitas yang material ya, yang disusun dari atom-atom, dari sel-sel. Tidak. Itu hanya bagian dari keberadaan kita. Jadi tubuh kita itu memang disusun dari elemen-elemen material ya. Tetapi kita sesungguhnya bukan itu. Tubuh itu hanya wadah. Nah, di dalam tubuh ini ada yang disebut sebagai jiwa. Nah, yang melakukan perjalanan dan pengembaraan menembus berbagai matrix ruang dan waktu itu ya si jiwa. Yang hidup berkali-kali siapa ya? Jiwa. Jiwa itu sejatinya tidak pernah terpisah dengan yang menghidupi, dengan esensinya. Nah, esensinya itu disebut sebagai diri sejati, disebut sebagai sang yang Atman atau Roh Kudus atau seterusnya ya. Nah, jiwa dengan tubuh diikat oleh apa? Nyawa ya. Jadi nyawa dengan jiwa itu beda. Jiwa itu adalah satu entitas, satu pribadi. Tubuh ini wadahnya. Nyawa itu adalah penyambung antara jiwa dengan tubuh, kayak listrik itu loh ya. Nyawa itu kayak listrik itu, daya hidup yang membuat tubuh ini tetap bisa dipakai. Sama dengan kita pakai tubuh ini, kalau listriknya ada nggak ada kan pada keluar ya. Nah, karena sebetulnya antara jiwa dengan sang sumber, dengan sejati itu nggak pernah berpisah, maka sebetulnya nggak ada istilah kita lewat kematian kembali kepada Tuhan. Bukan begitu. Karena kan kita nggak pernah berpisah. Jadi apakah kalau kita masuk neraka, Tuhan bersama kita? Ya iyalah. Lalu Anda banyak utang, ada Tuhan bersama Anda kok. Anda dikejar-kejar di kolektor, coba emang Tuhan nggak bersama Anda? Ya tetap bersama Anda, cuma yang menderita Anda bukan Tuhan. Sederhana kan? Jadi dalam kondisi kesadaran apapun, sebetulnya Tuhan tidak pernah terpisah dengan diri kita. Hanya kita sendiri yang kemudian menyebabkan keterhubungan dengan Tuhan itu menjadi fluktuatif. Kalau kita lagi nyambung betul, ya berarti kesadarannya tinggi. Kalau kita lagi merenggang karena kita mengikuti ego kita, kesadarannya turun. Rumusnya sederhana, kalau mau selamat terus ya jangan pernah pisah dengan sang sumber dalam arti jangan pernah tidak terhubung dan tidak patuh, tidak setia, tidak mengikuti tuntunan dari sang diri sejati atau unsur. Nah, jadi di sini porosnya sebetulnya adalah Anda sadar bahwa Anda adalah sang jiwa. Bahwa hidup ini hanya salah satu fase kehidupan dari sang jiwa. Setelah kehidupan ini Anda akan berjalan kembali, berpindah ke matrix ruang waktu yang berbeda sesuai dengan tingkat kesadaran Anda. Jadi bukan kembali ke rumah Bapa di surga, bukan kemudian pindah ke sisinya ya. Bukan, karena sebetulnya kan kita dengan dia tidak pernah berpisah, baik dia dalam pengertian sebagai diri sejati maupun dia sebagai yang meliputi segala yang ada. Jadi kita ini hanya berpindah-pindah matrix ruang dan waktu ya. Jadi kalaupun sekali lagi kita meninggal, kita siapkan agar jiwa kita bisa menjangkau atau memasuki matrix ruang waktu yang kita sebut sebagai dimensi luhur. Siapa yang menentukan? Ya Anda. Kalkulasi matematika semesta itu yang memastikan Anda seperti apa. Dengan kalkulasi yang presisi, tidak mungkin ada korupsi. Jadi kalau Anda betul-betul bisa memulihkan jiwa raga, jangan takut Anda tiba-tiba masuk neraka. Tidak mungkin.
Karena tidak ada sabotase yang bisa membuat Anda jatahnya berubah. Kalau masuk PNS, masuk militer masih bisa lah ya. Udah tes, wah, jadi tiba-tiba digeser kan, itu bisa, itu duniawi. Ya, kalau ini nggak bisa. Jadi misalnya A. Budi diganti tempatnya sama Abah Ahmad, nggak bisa. Loh ya kan masing-masing itu akan menuai buah karmanya sendiri berdasarkan kalkulasi hukum semesta. Udah begitu aja. Jadi ya bagaimana kita bisa memastikan kita masuk surga? Ya Anda yang memastikan. Jangan menggantungkan pada suatu di luar diri Anda. Ya, pastikan sekarang bagaimana. Ya bahagia dulu sekarang. Bahagia jiwa yang murni itu satu paket. Ya. Nah, Tuhan yang sesungguhnya itu kan kita kenali, kita jumpai sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Kalau kita menggunakan kesadaran ragawi kita, sederhana, kita sadari keberadaan Tuhan itu lewat segala yang ada. Ya, sekitar matahari, udara, ada daya hidup yang mengalir. Tuhan adalah yang menjadi sumber dari segala itu. Kalau kita masuk ke dalam lagi menggunakan nasa sejati, kita nanti ketemu Tuhan adalah diri sejati yang bertahta di sini. Nanti kalau terus, ya nanti ketemu realitas Tuhan yang lebih kompleks lagi. Itu hanyalah manifestasi keberadaan Tuhan yang bisa dijangkau sesuai dengan tingkat kesadaran Anda. Tapi nanti ujungnya Anda akan bertemu dengan realitas, bukan bertemu sebetulnya, ini cuma tentang menyadari, ya. Realitas yang meliputi segala yang ada. Kita menyebutnya kekosongan absolut, sungguh. Ya. Nah, selamilah itu semua, karena dengan itu kita semua akan bertransformasi. Yang bertransformasi itu yang semua tadi, raga, jiwa, semua tumbuh berubah menjadi selaras sesuai dengan rancangan aku. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Selamat menikmati pertumbuhan